Selamat siang semuanya. Saya akan menjelaskan mengenai materi simbol-simbol dalam sakramen Krisma beserta dengan maknanya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Elisa Christine dari 11 IPA 2. Saya absen 11. Sakramen Krisma. Sakramen Krisma adalah upacara yang menandakan atau membuktikan bahwa Allah masih mencintai dan memelihara umatnya dengan cara mendidik dan membinanya sampai menjadi dewasa dan siap diutus menjadi nabi, raja, atau imam. Sakramen Krisma banyak dikenal sebagai sakramen penguatan karena fungsinya memang untuk menguatkan atau meneguhkan iman umat Katolik. Tujuan sakramen Krisma ada 8. Yang pertama, semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, menjadi lebih dewasa dan mantap dalam iman. Yang ketiga, semakin setia mengikut Kristus. Dan yang keempat, semakin berani membela iman. Kelima, semakin dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus. Keenam, semakin bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. Dan yang ketujuh, lebih cermat dalam memilih panggilan hidupnya. Dan yang terakhir, menjadi orang yang beriman dan dinamis. Syarat-syarat dalam menerima sakramen Krisma ada 5, yaitu yang pertama, telah dibaptis secara Katolik dan tergabung dalam Kesatuan Katolik, berusia minimal 14 tahun atau 2 SMP. Meskipun seseorang sudah di kelas 2 SMP, apabila umurnya belum 14, belum bisa menerima sakramen Krisma. Mengikuti pembinaan khusus penerimaan sakramen Krisma, dewasa secara iman dan rohani. Melakukan sakramen pengakuan dosa. Berikut ini adalah simbol dalam sakramen Krisma. Yang pertama ada minyak, yang kedua pengurapan tangan, yang ketiga materai, yang keempat api. Saya akan menjelaskan mengenai makna-makna dalam simbol yang digunakan dalam sakramen Krisma. Yang pertama ada minyak. Pada umumnya, minyak yang digunakan dalam sakramen Krisma ini berasal dari minyak zaitun yang diberikan pewangi. Minyak ini memberikan makna bahwa sakramen minyak suci berupa penyembuhan atau kenyamanan. Jadi, ketika kita menerima pengurapan dengan minyak ini, kita diharapkan menerima kesembuhan dari segala dosa dan kekhawatiran kita. Sehingga kita benar-benar menerima Kristus dan menerima kasih-Nya yang diberikan kepada kita. Yang kedua, mengenai pengurapan tangan. Dalam sakramen Krisma, pengurapan tangan menjadi simbol yang paling penting. Hal ini karena ketika kita telah bersedia untuk menerima berkat dari Tuhan. Selain itu, pengurapan tangan dapat menjadi bukti pemberkatan dari Allah kepada kita. Pengurapan tangan ini tidak memiliki maksud untuk memberkati kita dengan kekayaan material, seperti mobil, uang, motor, dan lain-lainnya. Namun,
pengurapan tangan ini memberikan makna untuk mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Karena Roh Kuduslah yang akan selalu mendukung, menguatkan kita agar kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus menjadi berkat yang paling terbaik yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Yang ketiga, mengenai materai. Dalam sakramen Krisma dan sakramen baptis, Roh Kudus menjadi materai. Materai ini membuat sebuah perjanjian yang tidak dapat diputuskan secara sepihak. Hal ini sama dengan keselamatan, bahwa keselamatan tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan manusia. Allah juga berkomitmen bahwa keselamatan yang telah diberikan manusia tidak dapat ditarik kembali. Melalui materai ini, kita mendapat status baru sebagai warga kerajaan Allah. Dengan kata lain, materai ini memiliki makna bahwa status kita saat sebelumnya telah berubah dan kita memiliki status baru sebagai warga kerajaan Allah. Yang keempat, api. Simbol ini mengingatkan kita pada kisah Pentakosta, di mana para rasul yang telah mengikuti Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus dalam bentuk api pada saat Yesus naik ke surga. Kejadian Pentakosta ini serupa dengan apa yang terjadi pada kita pada saat sakramen Krisma. Penerimaan sakramen Krisma adalah orang yang mengikut Kristus dan menerima berkat dari Roh Kudus. Oleh karena itu, kemudian api menjadi salah satu simbol dalam sakramen Krisma. Jadi, api ini memiliki makna bahwa setiap umat yang telah mengikut Kristus dan menerima berkat dari Roh Kudus akan dipenuhi oleh Roh Kudus dalam bentuk api. Baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Saya berharap penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kalian yang belum mengetahui mengenai makna-makna dalam simbol sakramen Krisma. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.